seorang mukmin ketika dia ditimpa hal-hal yang tidak menyenangkan. Di sini Rasulullah merincikan ya, apa saja hal-hal yang tidak menyenangkan berupa nasobin ya. Yang pertama, nasobin yaitu rasa letih, rasa capek. Dan kita semua pasti akan mengalami rasa capek. Ya, habis pergi dari perjalanan jauh sampai ke rumah, mungkin dia merasa capek. Habis bekerja seharian, dia bekerja walaupun kerjanya cuma duduk ya, di depan komputer, di depan laptop, tapi namanya manusia pasti mengalami rasa capek. Maka rasa capek, rasa letih itu semua akan menggugurkan dosanya. Masya Allah. Ya. Kalau kita sabar ketika kondisi sedang capek, ya, kondisi badan mungkin pegel, ya, boyoknya sedang pegel-pegel. Ya. Mungkin jenengan yang duduk di majelis ini juga mungkin akan merasakan capek, ya, atau merasakan sudah panas gitu ya, atau kakinya pegel-pegel. Masya Allah, ini semua menjadi penggugur dosa. Wala wasobin, ataupun ditimpa sakit. Ya. Dia dikasih penyakit apakah flu, penyakit apakah demam, atau penyakit apa lagi, penyakit pusing. Ya. Ketika mengalami atau sakit seperti ini, atau terkena luka badannya, maka ini semua juga termasuk penggugur dosa. Masya Allah ya, kalau seorang muslim dia sakit lalu dia bersabar, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengajarkan ketika kita mengunjungi orang yang sedang sakit, kita mengatakan la ba'sa, tahurun insyaallah. Tidak masalah kamu sakit. Tahurun insyaallah, bersih insyaallah. Apanya yang bersih? Dosa-dosanya, Masya Allah. Ya. Kemudian wala hammin wala hazanin, yaitu hammin, gunda gulana, galau. Kadang-kala galau itu tanpa sebab ya, tiba-tiba orang nggak nyaman, tiba-tiba perasaannya nggak senang. Ya, entah apa sebabnya. Tiba-tiba saja dia mengalami galau ya. Ada yang mungkin galaunya kena sebab, ada yang tanpa sebab tiba-tiba galau. Mungkin kena bosan, tidak ada teman dan lain sebagainya, akhirnya membuat dia galau atau gunda gulana. Atau mungkin dia memikirkan hal-hal yang mengganggu pikirannya, apakah hal-hal di masa lalu, dia memikirkan kondisi di masa lalu ataupun keburukan-keburukannya di masa lalu sehingga dia galau, ataupun hal-hal yang di masa depan. Jadi dia memikirkan hal-hal di masa depan, ya ada kekhawatiran-kekhawatiran tertentu membuat dia galau, dia gunda. Maka ini semua termasuk penggugur dosa. Wala hazanin, ataupun kesedihan. Ya, seorang yang mengalami kesedihan, sedih karena banyak sebab ya. Kenapa orang itu bisa sedih? Ya, dia sedih karena mungkin ada keluarganya yang sakit atau ada orang yang dia cintai terkena masalah. Dia juga ikut sedih. Ya, anaknya kenapa-napa, orang tuanya juga sedih. Atau seorang anak mendengar orang tuanya sakit, orang tuanya kenapa-napa, dia ikut sedih. Wala adza, ataupun gangguan. Gangguan ini mungkin dari orang lain. Ya. Dia mendapatkan gangguan atau dari pasangannya. Dia mendapatkan gangguan dari istrinya, dari suaminya, mungkin sifat istrinya, sifat suaminya, membuat dia merasa tidak nyaman, ya, membuat dia merasa tidak senang. Mungkin ada sikap dari pasangannya, atau ada sikap dari orang tuanya yang membuat dia tidak suka, atau ada sikap dari anaknya yang membuat orang tuanya itu tidak senang melihat hal tersebut. Maka dia merasa terganggu. Ya. Gangguan semacam ini, itu semua kalau dia bersabar akan menggugurkan dosa-dosanya. Wala ghammin, termasuk juga kemurungan ya. Kemurungan ini juga sama dengan hamin, yaitu perasaan gunda, galau, murung, sedih. Ini semua adalah penggugur dosa. Hatta syaukati yushakuha, sampai seandainya ada duri yang menusuk badannya, menusuk kakinya, tangannya, itu semua adalah sebagai penghapus dosa. Duri ya, mungkin terkena duri apa saja yang tajam, terkena jarum, terkena peniti, terkena hal-hal lain, benda-benda yang tajam, ataupun terkena terkena benda-benda atau hal-hal yang membuat dia sakit. Ya, misalkan kesandung, ya. Dia berjalan tiba-tiba kesandung. Nah, ini kan tidak nyaman, membuat dia sakit. Atau apa namanya? Kejeduk ya. Betul ya, kejeduk ya. Pas bangun tiba-tiba kena pintu atau kena lemari. Lumayan kan kena kepala. Masya Allah. Nah, ini semua kalau dia bersabar, Masya Allah, seorang muslim itu semuanya jadi kebaikan. Ya. Kata para ulama, dalil ini ataupun hadis ini menunjukkan bahwa semua perkara yang tidak kita sukai itu menjadi penggugur dosa. Semua perkara yang tidak kita sukai, yang tidak kita senangi, itu menjadi penggugur dosa, tapi dengan satu syarat, sabar. Ya. Tadi terkena nasobin, ya, capek, pegel, ya, atau sakit, pusing, demam, ataupun gunda, sedih, gangguan dari orang lain, atau duri yang menusuknya, atau apa saja, kalau dia sabar, ya, dia sabar, maka kata Nabi SAW, kafarallahu bihi min khotoyah. Allah akan mengampuni dengan hal-hal itu dosa-dosanya. Ya, ini adalah kabar gembira bagi kita semuanya, bagi orang-orang yang bersabar. Ya, ketika ditimpa sesuatu, maka kita nikmati. Ketika kita sedang capek, maka nikmati sambil kita bayangkan banyak sekali kebaikan yang akan kita dapatkan.
sedang capek-capeknya, maka langsung bayangkan, Masya Allah dosa-dosanya mulai berguguran. Ketika terkena sakit, batuk, flu, pilek, pusing, atau sakit apa saja, bayangkan dosa-dosa kita sedang berguguran. Ataupun ketika sedih. Jadi ujian di sini ada dua macam. Ada ujian berupa fisik, ada ujian berupa batin. Ya, berupa fisik itu contohnya tadi, rasa capek, rasa letih, atau rasa sakit. Adapun ujian berupa batin, itu seperti rasa kesedihan, ya, rasa gundah, rasa galau dalam hati. Ini semua kalau dia lewati dengan kesabaran, Masya Allah, ini sebagai penggugur dosa bagi seseorang.